Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Aman Ulang dengan NPM 2021020266. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sosiologi Politik. Yang pertama yaitu apa sih itu sosiologi politik? Sosiologi politik itu terdiri dari dua kata, yaitu sosiologi dan politik. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai sosiologi politik ini. Di antaranya yaitu Bapak Sosiologi Dunia, yaitu Auguste Comte, yang berpendapat bahwa sosiologi adalah cabang ilmu tentang masyarakat, struktur masyarakat, perilaku masyarakat, dan interaksi konflik yang terjadi dalam masyarakat, baik itu secara individu ataupun secara kelompok. Sedangkan politik menurut Auguste Comte adalah ilmu yang mempelajari tentang negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kebijaksanaan, atau dapat disimpulkan cara seseorang untuk menggapai kekuasaannya. Sedangkan menurut Johnson, sosiologi politik itu adalah ilmu pengetahuan yang membahas kelompok-kelompok sosial. Jadi kajian ini pusat perhatiannya itu ada pada tingkah laku individu atau kelompok dan kolektifnya itu secara terpisah. Selanjutnya adalah posisi kekuasaan dan negara dalam kacamata sosiologis. Selama ini masyarakat itu melihat negara adalah institusi yang melekat dengan kekuasaan. Padahal secara sosiologis dan dicari asal muasalnya secara garis besar, penggunaan kekuasaan itu selalu di lingkungan sosialnya. Dan ada beberapa pendapat ahli lain yang memandang mata kuliah sosiologi politik ini, yaitu diantaranya yang pertama Leon. Menurut Leon, sosiologi politik ini adalah ilmu tentang kekuasaan. Sedangkan menurut Althoff, sosiologi politik adalah bidang subjek yang mempelajari mata rantai politik dan masyarakat, antara struktur sosial dan struktur politik, dan tingkah laku sosial dan politik. Jadi sosiologi itu adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang teori lama, pemahaman lama, peristiwa-peristiwa lama, dan memahami interaksi. Sedangkan politik itu adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang teori baru yang terjadi saat ini atau kedepannya, dengan metodologi politik yang menjadi jembatan hybrid. Jadi intinya sosiologi politik ini adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan dalam masyarakat atau cara seseorang untuk menggapai kekuasaan. Materi selanjutnya adalah budaya politik. Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol eksplisit, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi suatu situasi di mana tindakan politik itu dilakukan. Sedangkan menurut Austin, konsep budaya politik itu adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang bersama. Jadi budaya politik adalah sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat atau sekelompok, namun di setiap unsur masyarakat itu berbeda pula pola budaya politiknya. Dan budaya politik ini dibagi menjadi dua, yaitu sikap yang ditunjukkan itu dibagi menjadi dua, yaitu militan dan toleran. Dan untuk orientasi politik itu dibagi menjadi tiga, yaitu budaya politik kaula, kedua budaya politik partisipan, dan yang ketiga budaya politik parokial. Dan dalam metode kajian sosiologi politik ini ada 4 metode, yaitu pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan institusional, dan yang keempat itu pendekatan behavioral. Yang pertama pendekatan historis, yaitu pendekatan yang melihat bentuk peristiwa baik itu secara yang bersifat kontekstual ataupun temporal. Sedangkan pendekatan komparatif itu pendekatan yang menjanjikan data-data perbandingan. Sedangkan yang ketiga itu pendekatan institusional, yaitu pendekatan yang menyajikan faktor-faktor kelembagaan, konstitusional, dan legalitas. Sedangkan pendekatan yang keempat, yang terakhir, yaitu pendekatan behavioral, yaitu pendekatan yang terfokus pada tingkah laku. Dan dalam konsep-konsep sosiologi politik diantaranya adalah masyarakat, negara, kekuasaan, stratifikasi sosial, perubahan sosial, sosialisasi politik, partisipasi politik, partai politik, civil society, dan demokrasi.
Untuk metode sosialisasi politik itu ada dua. Yang pertama imitasi, yang kedua sugesti. Yang pertama itu imitasi, atau imitasi itu membuat seseorang untuk mematuhi norma dan nilai yang berlaku. Contohnya seperti orang yang mencontohkan makan dengan baik di depan keluarga, seperti itu. Sedangkan sugesti adalah anjuran yang dapat melahirkan reaksi langsung tanpa pemikiran rasional, tetapi itu dapat diterima secara emosional. Dan yang terakhir adalah partisipasi politik. Partisipasi politik adalah segala kegiatan warga masyarakat yang tujuannya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan politik dalam kehidupan bernegara dan posisinya sebagai warga negara, politisi, dan aktivis. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya dalam menyampaikan materi pada hari ini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.